Halo guys, welcome to our YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nila Agnieszka Dena, stambuk D701 17132. Dan saya Clementine Gladys Setiono, stambuk D701 17054. Oke, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hubungan struktur sifat fisika kimia senyawa phenytoin. Tonton terus dan jangan di skip ya. Phenytoin sendiri merupakan obat antikonvulsan yang digunakan untuk mengatasi kejang, di mana obat ini biasa digunakan pada pasien yang epilepsi. Dengan nama kimia dari obat ini yaitu 5,5 dipenyl 2,4 imidazolidinedion. Di mana mekanisme kerja obat ini juga mengurangi aktivitas kejang dengan mengurangi masuknya ion Na+ dari membran neuron motor korteks serta menstabilkan membran neuron. Phenytoin memiliki rumus struktur seperti berikut ini, di mana phenytoin itu terdiri dari benzen, kemudian ada amina, dan ada gugus karboksil, di mana karboksil itu sendiri merupakan atom karbon yang mengikat oksigen dan juga nitrogen. Phenytoin sendiri mempunyai sifat fisika kimia, di mana kelarutan dari phenytoin yaitu praktis tidak larut dalam air, larut dalam air panas, tidak larut dalam etanol dingin, larut dalam kloroform, dan dalam eter. Selanjutnya, pKa dari phenytoin sendiri yaitu 8,33 dengan nilai pH 7. Phenytoin merupakan basa lemah yang derajat ionisasinya ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH. Faktor pKa, kelarutan, pH media, dan konsentrasi dari phenytoin inilah yang mempengaruhi absorpsi obat tersebut. Faktor-faktor ini seringkali berubah dengan adanya makanan atau obat lain di dalam tubuh. Pengaruh bentuk sediaan, kekerasan tablet, ukuran partikel, bahan pengisi dalam formulasi dapat juga mempengaruhi kecepatan disolusi sehingga akan mempengaruhi absorpsi phenytoin dalam saluran cerna. Pada saat pemberian oral, obat ini akan mengalami proses degradasi di dalam tubuh, di mana proses degradasi ini merupakan proses pemecahan dari tablet phenytoin menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga obat ini lebih mudah untuk diabsorpsi. Pada proses absorpsi, faktor pKa, kelarutan, pH media, dan konsentrasi phenytoin mempengaruhi proses absorpsi. Oleh karena itu, absorpsi phenytoin di dalam lambung sangat sedikit, karena phenytoin tidak larut di dalam lambung yang bersifat asam. Pada duodenum yang mempunyai pH 7-7,5, phenytoin lebih mudah larut dengan meningkatnya ionisasi. Kadar puncak pemberian per oral dicapai 2-. Selain itu, adanya garam empedu juga dapat meningkatkan kelarutan obat serta luas permukaan absorpsi yang lebih besar di usus halus. Bioavailabilitas dari obat ini bervariasi di antara produsen yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor formulasi obat pada saat diproduksi. Selanjutnya, phenytoin didistribusikan ke dalam berbagai jaringan dengan kadar yang berbeda-beda. Pada proses distribusi, phenytoin terutama akan terikat dengan protein, khususnya albumin plasma, yaitu sebanyak 95%. Nah, sedangkan diketahui bahwa efek farmakologi hanya tergantung dari bentuk bebasnya. Dengan meningkatnya fraksi phenytoin bebas akan memperbesar antikonvulsan karena efek terapi tergantung pada konsentrasi obat yang tak terikat atau fraksi bebas. Selanjutnya, dari proses distribusi, obat phenytoin akan mengalami proses metabolisme, yang dimana pada proses metabolisme sendiri, phenytoin akan melewati dua fase, yaitu fase pertama dan fase kedua. Pada fase pertama, phenytoin
akan mengalami aromatik hidroksidasi, di mana pada proses ini fenitoin tadi akan mendapatkan tambahan gugus OH dengan bantuan sitokrom P450 CYP 5C9, sehingga senyawa ini akan menjadi p-hidroksifenitoin. Hal inilah yang menyebabkan senyawa ini kehilangan efek antikonvulsan atau anti kejangnya karena terjadi proses inaktivasi pada perubahan fase 1. Fase 2, p-hidroksifenitoin akan mengalami proses konjugasi menjadi konjugat O-glucuronida. Di mana pada proses konjugasi ini akan dibantu oleh asam glukuronat yang mengubah gugus OH ini menjadi konjugat O-glucuronida, sehingga senyawa ini akan bersifat polar atau lebih mudah larut dalam air sehingga mudah diekspresikan melalui urin. Ya, setelah mengalami proses metabolisme, obat tadi telah bersifat polar atau lebih mudah untuk dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya, obat fenitoin akan diekskresikan terutama lewat urin sebagai konjugat glukuronat dari para hidroksifenitoin atau p-hidroksifenitoin sebesar 80%, maupun dalam bentuk tidak berubah mencapai kurang lebih 5%. Ekskresi hasil metabolit fenitoin juga dikeluarkan melalui empedu, di mana obat ini masih bersifat eukofil dan sehingga dia direabsorpsi kembali dan akhirnya dihidrolisa menjadi bentuk hidroksifenitoin bebas yang akan diabsorpsi dan akhirnya dieliminasi lewat urin sesudah mengalami konjugasi lagi di dalam hati. Hanya sejumlah kecil fenitoin yang diekskresikan melalui feses dalam keadaan normal, baik dalam bentuk metabolit bebas maupun konjugatnya. Alkalinisasi urin membantu ekskresi fenitoin karena jumlah obat dalam bentuk trionisasi lebih besar. Ekskresi fenitoin juga mengikuti kinetika non-linear. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, Komen, and subscribe Farmasi E 2017. Dadah. Bye. Tapi